إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. Bapak Ibu hadirin jamaah pengawasan rahimakumullah, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wonten ing dalu menika kula panjenengan sami saged sesarengan lelenggahan thalabul ilmi, mengamalkan salah satu galeng ayat Allah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam urusan kesabaran. Al-haqqu mir rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Pramila ma'asyiral muslimin wal muslimat, majelis-majelis seperti pengawasan pengajian thalabul ilmi menika sangat bermanfaat untuk mengingatkan kita. Mungkin kalau panjenengan sami melakukan rada kepinggiran, atau mungkin kalau panjenengan sami dalam kondisi tidak lagi bersemangat, atau mungkin kalau panjenengan sami berada dalam kubangan-kubangan dosa dan maksiat, maka harapannya Bapak Ibu kalau panjenengan sami dengan ngaji mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah taufik ataupun hidayah taufik. Apa yang bisa kita cari secara aktif, nggih ngaji, nggih maca buku, nggih didapatkan pengajian apakah itu di audio, di YouTube atau di media-media yang lain. Sedangkan hidayah itu taufik, adanya hidayah di dalam mungkin menjadikan kita dalam tapi Allah Subhanahu wa taala maringi pitutah, memberikan petunjuk, memberikan kepada kula panjenengan sami hidayah tanpa kita harus mencarinya. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada segenap keluarga Nabi, para ummahatul mukminin, putra-putri beliau, dzurriyyah beliau, para sahabat, sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Islam fi kulli makan wa fi kulli zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngendika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia lafi khusrin, berada di dalam kerugian, kejabut yang ingkang kersa beriman, beramal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran ataupun dalam kesabaran. Dari dua ayat ini Bapak Ibu, kalau panjenengan sami mengambil satu kesimpulan bahwa dunia adalah ladang untuk beramal. Dunia bukan
ladang untuk berleha-leha. Maka para ulama ditanya kapan istirahatnya? Istirahatnya nanti kalau kita sudah di surga. Makanya setiap apa yang kita dengarkan lewat telinga, setiap apa yang kita lihat lewat mata, setiap apa yang kita rasakan lewat hati, benci, rindu, dendam, dan lain sebagainya, kita usahakan semua harus memberi amal soleh kepada kula panjenengan sami. Pramila Bapak Ibu, bisa jadi amal kula panjenengan sami sejak kita muda, mungkin kula panjenengan sami sejak masa-masa taklif, balik pertama, kita sudah sholat 5 waktu, sudah puasa Ramadan, sudah melakukan banyak kebaikan, bantu orang, nolong orang, sedekah lan sak piturutipun. Bisa jadi Bapak Ibu, amal-amal kita hari ini seperti bangunan-bangunan yang kokoh, seperti istana-istana yang megah. Ada pintunya, ada jendelanya, ada atapnya, ada lantainya, ada temboknya. Karena kalau panjenengan sami sudah beramal berpuluh-puluh tahun, mungkin ada yang baru usianya belasan tahun, mungkin ada yang sudah 20-30 tahun, tapi mungkin gehenten Bapak Ibu yang usianya sudah 50, 60, 70 tahun, amalnya sudah banyak sekali. Tetapi ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi? Ternyata ada persoalan-persoalan, wonten perkawis-perkawis ingkang saged ngerisak amal kula panjenengan sami. Ibarat bangunan-bangunan yang kokoh, istana-istana yang megah, kayu-kayu yang kuat. Perkara-perkara ini bisa menjadi rayap yang menggerogoti kayu, bisa menjadi api yang akan membakar seluruh bangunan amal-amal kula panjenengan sami, sehingga hanya akan menjadi abu yang berterbangan, tidak ada sisanya sedikit pun. Pramila Bapak Ibu, alangkah ketunnya kula panjenengan sami yang hidup berpuluh-puluh tahun merasa membawa pahala salat, merasa membawa pahala ibadah, merasa membawa pahala umrah, pahala haji, tapi ternyata di akhirat Allah Subhanahu wa taala pahala itu hilang hanya karena melakukan beberapa persoalan-persoalan yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Pramila ma'asyiral muslimin, penting bagi kula panjenengan sami untuk mengetahui apa saja persoalan yang kata Rasulullah bisa menghapus amal, bisa ngerisak amal kula panjenengan sami. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sittatun asya'a tukhbitul a'mal. 6 persoalan yang akan merusak amal. Ingkang nomor setunggal Bapak Ibu, Rasulullah ngendika istaghalu bi uyubil khalqi. Napa menika Bapak Ibu? Istighalu bi uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain dan tidak pernah sibuk dengan aib diri sendiri. Pamela Ali bin Abi Thalib ngendika, kalian tidak akan ditanya tentang aib orang ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalian akan ditanya tentang aib-aib kalian sendiri, tentang kesalahan kalian, tentang dosa-dosa kalian. Maka janganlah wala tajassasu, jangan suka cari-cari kesalahan, jangan memata-matai, jangan membongkar-bongkar aib. Pramila ma'asyiral muslimin, para ulama membagi aib itu menjadi 2, aib pribadi dan aib orang lain. Aib ini Bapak Ibu ada yang sifatnya berdosa, tapi ada yang sifatnya bukan dosa. Misalnya nggih, kalau panjenengan sami gadah aib tubuh kita ini ada cacatnya, tapi kita tutupi dengan baju yang kita pakai. Makanya suami istri itu adalah hum libasul lakum. Suami menjadi pakaian buat istrinya, istri menjadi pakaian buat suaminya, saling menutupi kekurangan. Maka jangan sampai Bapak Ibu ketika kemudian pisah, bercerai, bongkar semua aib pasangannya. Naudzubillah min dzalik. Pramila kalau cacat tubuh itu bukan aib yang berdosa,
Mungkin setiap orang mengetahuinya atau setiap orang memilikinya. Makanya Bapak-bapak sekalian, kadang-kadang bagi kita ini lebih baik tidak tahu aib orang. Lebih aman, lebih nyaman daripada kalau penjenengan sami tahu aib orang tapi kemudian tidak mampu untuk menyimpan. Suatu ketika Bapak Ibu, wonten salah satu galing rojo punya mahkota. Kemana-mana sang raja ini pakai mahkota. Suatu ketika sang raja masuk ke dalam kamar, kemudian dia lepas mahkotanya Bapak Ibu. Kemudian ternyata kepala dari sang raja ini ada tanduknya. Masuklah seorang pelayan remaja lagi-lagi melihat sang raja memiliki tanduk. Lalu sang raja marah. Dipanggillah remaja ini, awas, kalau nanti seluruh negeri mengetahui bahwa kepalaku ada tanduknya, maka engkaulah yang menjadi tersangka dari penyebar aib yang aku miliki. Kalau seandainya betul terjadi, kamulah nanti yang akan aku hukum pancung pertama kali. Baik sang raja, saya tidak akan menyebarkannya. Lalu pemuda ini pulang Bapak Ibu. Dia mau cerita kepada keluarganya, dia tahan. Dia mau cerita kepada orang di pasar, dia tahan. Tapi ma'asyiral muslimin, namanya orang punya rahasia, mulutnya ini kuatel Bapak Ibu. Pengen cerita tapi kalau sopo nek cerita ya resikonya aku digantung. Akhirnya kemudian dia naik ke atas gunung. Di atas gunung lewang-lengung tidak ada orang, kanan tidak ada orang, kiri nggak ada orang, depan nggak ada orang, belakang nggak ada orang. Dah, kayaknya ini tempat yang aman untuk ngomong bahwa raja memiliki tanduk. Akhirnya dia Bismillahirrahmanirrahim. Timbangannya lambiku dikit, gua terus. Akhirnya dia bilang 3 kata saja. Raja punya tanduk. Long ibu-ibu, ya sudah disangka 3 kata sepengatan. Tidak ada orang yang mendengar. Tapi ternyata apa? Di atas pohon tempat dia bersandar ada seekor manuk biu besar sekali. Manuk biunya ini kemudian mengikuti raja punya tanduk. Raja punya tanduk, terbanglah biu ke pasar. Raja punya tanduk, terbang ke kampung. Raja punya tanduk, akhirnya satu negeri tahu kalau sang raja memiliki tanduk. Aib seperti ini ma'asyiral muslimin, kalau dimiliki oleh sedulur yang lain dhewe, tutup aibnya rapat-rapat. Jangan dibongkar-bongkar meskipun itu bukanlah suatu hal yang sifatnya dosa. Tetapi ma'asyiral muslimin, ada aib yang sifatnya adalah dosa dari seorang hamba. Allah sudah menutupinya. Maka ma'asyiral muslimin, kadangkala Allah dengan Rahman dan Rahimnya menutupi aib-aib kita. Maka para sahabat mengatakan, kalau seandainya dosa itu berbau, niscaya tidak ada satupun orang mau duduk di samping saya. Karena kebaikan dari Allah. Di malam hari kita berbuat dosa, gak ada yang tahu. Di siang hari kita berbuat dosa, gak ada yang tahu. Maka Allah akan senantiasa membuka tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah akan senantiasa membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Tapi kadang-kadang ma'asyiral muslimin, justru kula panjenengan sami ingkang membongkar aib kita sendiri. Misalnya tidak sengaja nulis di story WA. Akhirnya kabeh ngerti. Ya Allah, dino iki mau tubuhanku jam itu. Ditulis gede banget. Akhirnya di screenshot, akhirnya di share ke grup RT. Logi, bodine iki subuhan jam itu. Tapi ma'asyiral muslimin, jangan sampai Allah yang sudah nutup aib kita bongkar-bongkar sendiri aib kita. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi hari ini Pak, era medsos, gampang sekali orang menyebarkan berita-berita yang belum tentu terkonfirmasi kebenarannya. Maka barang siapa yang menyebarkan, membongkar aib saudaranya, maka niscaya nanti di akhirat dia akan dibongkar aibnya oleh Allah. Tapi barang siapa yang menutup rapat-rapat aib saudaranya,
maka di akhirat dia akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kemarin rame banget itu kasus napa Mbah Tarman. Sosok kakek berusia 74 tahun yang menikah dengan seorang anak muda perempuan usianya 24 tahun. Rame Pak, soalnya apa? Mbah Tarman ini menikahi perempuan itu dengan mahar 3M. Cek seharga 3M, terus sing jagong niku biasanya nyumbang, sing jagong malah disangoni tak uang 1.000. Cocok mboten Bu? Cocok, saya menempur beras gitu. Rame akhirnya mengatakan, wah Mbak Tarman ini ceknya palsu, nggak bisa dicairkan. Wah rame sekali dunia medsos. Mbak Tarman melarikan diri membawa motor mertuanya. Belum dikonfirmasi, orang sudah nge-share. Saya lihat itu akun-akun Ustadz juga ikut-ikut nge-share, padahal belum jelas beritanya. Akhirnya Mbak Tarman klarifikasi, saya itu tidak kabur, saya itu di Ponorogo, saya bersama dengan istri saya. Sebagai bukti ini video call kami berdua. Ya meskipun cek 3M-nya itu apakah benar atau tidak sampai sekarang belum jelas, tapi yang jelas Bapak jenengan sami jangan menikmati berita-berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, alangkah getunnya amal yang kita tumbuk-tumbuk, yang maktubah, sholat moning masjid, 5 waktu berjamaah, kemudian kita mungkin puasa Ramadan, kita rela ngelak, kita rela mboten ngombe, kita rela mboten maem, kita tinggalkan kemaksiatan, kita kemudian berbakti kepada orang tua, hancur lebur hanya gara-gara kebiasaan kula panjenengan sami suka menyebarkan aib-aib orang lain dan tidak pernah memperhatikan aib diri sendiri. Pramila menyebarkan aib menika Bapak Ibu, seperti ada seorang murid diberi tugas oleh gurunya. Syekh, tugas saya apa Syekh? Saya kasih kamu sulak atau kemoceng. Kemudian tugas kamu adalah silakan berjalan kamu di padang pasir ini lurus, jangan belok-belok, jangan nengok ke kanan, dan jangan mundur ke belakang. Tugasmu adalah setiap langkah kaki kamu cabut satu bulu kemoceng ini, kamu cabut satu bulu sulak ini, kemudian kamu buang hingga terbang ke bawah angin. Siap Syekh. Akhirnya dia muridnya ini jalan Bu, jalan Pak, terus menerus, satu langkah satu cabutan, 2 langkah cabut lagi, sampai dia berjalan beberapa ratus meter, sulaknya sudah habis Pak, sudah nggak ada bulu ayamnya lagi, tinggal gagangnya doang. Terus dia bilang kepada gurunya, Syekh, sudah saya buang semua bulu-bulu yang ada di sulak ini, terus tugas saya apa? Kemudian wahai Syekh, tugas kamu berikutnya adalah kamu ambili bulu-bulu yang sudah kamu buang tadi. Mungkin nama mboten ibu-ibu? Mungkin enggak kita sudah buang bulu-bulu ayam yang sudah berterbangan itu kita jumputi satu-satu, mungkin nama mboten Bapak Ibu? Enggak mungkin. Maka itu gambaran Bapak Ibu. Kalau kula panjenengan sami nyebarkan aib orang, mungkin panjenengan cuma ketemu sama seorang, ngomong sama seorang teman, Pak, tak kandhani, kowe wis ngerti po durung? Tak kandhani, ning kowe aja kandha. Satu orang ini nanti ngomong ke 5 orang, 5 orang ngomong ke 10 orang, 10 orang ngomong ke 20 orang, sampai akhirnya kula panjenengan sami tidak bisa mengendalikan berita yang tersebar ini sudah sampai kemana. Belum lagi yang baru-baru ini terjadi, Pak Surmaja di Gading Pak. Oke. Tiba-tiba beredar kabar Pak Surmaja mengandung zat non halal. Saat ini nyebut haram yang banget tak non halal. Oke. Dah ribete, oke. Dah haram gitu saja. Akhirnya kemudian saya menghubungi teman yang ada hubungan, ada koneksi di pemerintahan Kota Solo, jadi itu ada tindakan gabungan Satpol PP, Kemenak, kemudian dari Badan Ketahanan Pangan, kemudian dari Pemkot.
Jadi metode yang saat itu digunakan adalah metode self-declare. Self-declare itu adalah metode pengakuan langsung. Jadi petugas bawa angket, ditanya, ada sertifikat halal enggak? Enggak ada. Beri. Ada izin usaha? Tidak ada. Halal apa non halal? Bapaknya ini ngakunya dari warung, beliau habis dari rumah sakit, opnam, sehingga jawabannya belum jelas. Ditanya halal apa non halal, dia jawab non halal, dibunderi non halalnya. Tanda tangani sama petugas yang ada, nah itu beredar. Surat itu beredar. Nah ternyata baru tadi siang jam 2 laboratorium pangan menyebutkan bahwa dari hasil lab yang terverifikasi standar nasional, bakso remaja tidak mengandung kandungan non halal atau tidak ada unsur babi sedikit pun. Jadi bakso remaja dinyatakan halal. Ya. Padahal masuk muslimin sudah banyak yang kemudian waduh padahal aku langganan ning kono, padahal aku senang banget paham ning kono, orang sudah kemana-mana beritanya. Tapi ternyata kemudian dikoreksi secepat itu. Makanya masuk muslimin, jangan kita itu apa? Gegabah. Jangan kita itu sik-sikan. Nek berita miring itu suwenenge ra karo-karuan, kudu pengen dan di-share. Ya. Asanti pipine kempot, wah langsung di-share. Padahal ya ora tanggane, ora sapa-sapane lho. Arep kempot apa pripun nang urusane Mas Anang, nggih. Ibu-ibu bingung, wah Santi pipine kempot, oh pipine jenengan kempote Pak Era bingung kok. Makanya apa Bapak Ibu, dunia ini hari ini kita mengalami the flood of information, banjir informasi dari HP-HP belum menjenengan sami. Maka jadilah seorang muslim yang bijak, tabayun dulu, benar enggak beritanya, jangan di-share dulu, jangan maki-maki dulu. Sebelum segala sesuatunya itu benar dan sesuatunya sudah betul-betul terkoreksi. Makanya kita punya Pak, ilmu hadis. Hadis-hadis yang kula panjenengan sami pelajari Bukhari Muslim itu. Kalau riwayatnya mutawatir itu berarti diriwayatkan oleh banyak sahabat. Dan Masya Allah, para ulama-ulama hadis itu dalam rangka untuk menjaga kemurnian hadisnya, dicek itu Pak, rijalul hadisnya itu. Sing riwayat ke sapa? Kuwi krungu saka sapa? Yoyak sampai banyak sekali sanadnya itu. Ada sana min an. Nah kalau orang ini terpercaya, kemudian dia dengar dari ini terpercaya, kemudian dia dengar dari orang ketiga, ternyata didapati orang ini gaweane napa? Ngapusi pitik. Ya. Kur. Pitike moro dipikir keipangan, baik dibelah. Itu sudah cukup untuk menjadikan dia tertolak riwayat hadisnya. Maka akhirnya kemudian ada standar hadis dhaif, ada maudhu, ada yang lain-lain itu. Masya Allah, betapa indahnya Islam itu. Kami lawit menika Bapak Ibu, mulai hari ini jika kula panjenengan sami melihat, mendengar berita-berita miring tentang saudara kita, cukupkanlah sampai di kita saja Bapak Ibu. Tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain, wes kita viral ke, jangan. Hargai kehormatan saudara kita, jaga kehormatannya, tutup aib-aibnya, penuhi hak-haknya. Muslim sama muslim menika napa? Menawi enten sing sakit dijenguk, kalau ada yang meninggal dilayat, kalau ada yang salam dijawab, kalau diundang kula panjenengan sami harus datang ketika yang mengundang adalah seorang muslim. Oleh karena itu nggih Bapak Ibu rahimakumullah, ingkang nomor setunggal adalah orang-orang yang istighalu bi uyubil khalqi. Suka sekali dengan aibnya orang tapi nutup mata dengan aibnya sendiri. Maka pepatah Indonesia itu pas kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kon nguliti wong lho pintere ra karo-karuan. Mbok jenenge lho ya. Wae ning masjide tok-tokan kae ya, guru pencitraan tok. Lah nek jenengan, oh nek aku ya ora, aku mbuh nyatan, ya kan? Aku wis pokoke jos dhewe ya. Tapi kalau kita nilai-nilai orang,
pinternya nggak karu-karuan. Yang nomor 2 Bapak Ibu, apa yang akan menjadi perusak amal kula panjenengan sami? Nggih menika wa qaswatul qalbi. Nama menika qaswatul qalbi Bapak Ibu, hati yang keras, hati yang tidak mau menerima nasihat, hati yang susah untuk diislah, hati yang susah untuk mendapatkan petunjuk. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, setan menika banyak sekali cara untuk menggelincirkan seorang hamba. Pertama, kula panjenengan sami akan dibujuk, dirayu untuk menjadi pelaku-pelaku kemusyrikan. Jadi orang-orang yang syirik diojok-ojoki, "Dik, kowe jare arep gawe warung soto, Dik." "Wah, iya Mas, aku arep gawe warung soto." "Lah spesialismu soto apa, Dik?" "Ya kur soto ayam." "Sing mari enak apa nih?" "Ya biasa wae, duduhe ya biasa, dagingnya ya biasa, segone ya biasa." "Nek kowe pengen laris, Dik, tak duduhi, golek lambaran ning ngene Mbah kono kae." Akhirnya kita datang ke dukun, kita tanya, "Mbah, pripun carane gen kula gadah penglarisan, gimana caranya saya agar kemudian warungnya ini banyak yang datang?" Makanya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setan akan membujuk rayu kita untuk jadi pelaku-pelaku kemusyrikan. Setan akan mendorong seseorang untuk percaya kepada hal-hal seperti itu. Punya perjanjian dengan jin, punya perjanjian dengan setan. Nanti kalau kamu begini maka akan begini. Maka na'udzubillahi min dzalik Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertanya kepada Mu'ad, "Hei Mu'ad, apa hak Allah terhadap hambanya? Dan apa hak hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala?" Mu'ad menjawab apa Bapak Ibu? "Allah wa rasulahu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Hak Allah, kata Nabi, adalah diibadahi tanpa disekutukan dengan sedikit pun. Gak boleh Bapak Ibu nggih, kalau panjenengan sami bikin arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan kecil selain Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup kalau panjenengan sami dikatakan menyekutukan Allah, kalau seandainya apa? Kita itu khawatir kalau misalnya kehilangan pekerjaan, terus aku mangan opo Pak? Ya. Kalau kita kehilangan mata pencaharian, terus ngawai dhewe piye Pak? Seolah-olah kita tidak meyakini bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi kula panjenengan sami rizki, bukan pekerjaan kita, bukan bos kita, bukan perusahaan kita. Kemudian kata Nabi, apa hak hamba terhadap Allah? Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang selama hidup di dunia mereka tidak pernah menyekutukan Allah dengan sedikit. Ramila mas muslimin nggih, kata Ibnu Qayyim, setan akan bujuk rayu kula panjenengan sami untuk jadi orang musyrik, gagal. Wah, kula mboten ngagem ngoten-ngoten niku Pak, akidah kula lurus. Maka kula panjenengan sami akan digoda untuk melakukan dosa besar, membunuh orang, berzina, murtad, berani kepada orang tua. Loh, ternyata mental Bapak Ibu. Saya nggak mau berbuat dosa seperti itu. Kita akan digoda untuk melakukan kebid'ahan. Semangat dalam bid'ah, nggak semangat dalam sunnah. Mental melih, lo bangsa beta-beta mboten kersa, kula sing sunah-sunah mawon. Akhirnya setan akan melepaskan rekayasa keempat, yakni melempar jebakannya agar kula panjenengan sami suka terhadap dosa-dosa kecil. Senengane ngapusi, dipercaya khianat, nek ngomong mesti bohong. Kalau berjanji mengingkari. Ternyata kula panjenengan sami nggih mental tidak bisa digoda dengan hal yang seperti itu. Maka langkah berikutnya setan akan menjadikan kula panjenengan sami ujub, bangga diri dengan diri sendiri. Pramila Bapak Ibu, mungkin kula panjenengan sami nemoni nggih jamaah masjid, jamaah pengaosan enggak pernah sedikit pun syirik sama Allah. Enggak pernah sedikit pun berbuat dosa besar. Enggak pernah sedikit pun berbuat bid'ah. Enggak pernah sedikit pun berbuat dosa kecil. Tapi Masya Allah, yang baik pun menikah enggak mau datang musyawarah, enggak mau mendengarkan pendapat orang lain, maunya menang sendiri, seolah-olah dia yang paling jago, seolah-olah dia yang paling benar. Pramila ma'asyiral muslimin, jauhilah qaswatul qalbi, ati ingkang atos. Pramila ulama mengatakan carilah hatimu di 3 tempat.
Satu, ketika kamu munajat sama Allah, Bapak Ibu yang usia mungkin 50, 60, biasanya awake dhewe niku jam setunggal, jam kalih niku tangi, Pak. Wungu piyambak. Maka lanjutkan dengan ambil air wudhu, sholat witir 3 rakaat, duduk, dzikir, doa sama Allah, minta dikasih umur panjang, dikasih kehidupan yang barokah, penuh amal soleh dan juga penuh ilmu bermanfaat. Cari Allah, cari hatimu ketika munajat. Lah kalau seandainya munajat nggak dapat hati kita, cari hatimu kata para ulama ketika kamu sedang baca Quran. Kalau nggak dapat juga, cari hatimu ketika kamu sholat. Kalau di 3 tempat ini Bapak Ibu ternyata kita tidak mendapati hati kita, munajat yang nggak bisa mendapati hati, baca Quran juga nggak bisa, sholat juga nggak khusyuk, maka para ulama mengatakan segera minta kepada Allah hati yang baru, karena sesungguhnya hatimu sudah lama mati. Kami lama muslimin orang-orang mukmin itu disebutkan dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang ibadur rahman itu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan hati yang rendah. Rendah hati, kersa dituturi, kersa diislah, kersa diperbaiki. Pramila Bapak Ibu, mudah-mudahan lenggah panjenengan wonten papan panggenan menika di rumah ini adalah bukti bahwa napa awake dhewe menika siap dikandani, siap mendapatkan ilmu, siap untuk diatur oleh Islam. Siapapun pembicaranya, selama itu ada kebaikan di dalamnya, bisa kita ambil dan juga kita bisa amalkan. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, salah satu hal yang akan membuat hati kita keras Bapak Ibu adalah apa? Menuntut ilmu tapi tidak untuk diamalkan. Pramila Malik bin Dinar mengatakan, barang siapa menuntut ilmu tapi pengen mengamalkan ilmunya, maka niscaya dia berada dalam naungannya Allah. Tapi barang siapa yang menuntut ilmu hanya untuk gagah-gagahan, maka ilmu itu tidak menambah apapun kecuali hanya menambah rasa takabur kepada orang lain. Pramila Bapak Ibu nggih, monggo kula panjenengan sami kalau habis sholat nggih, jangan lupa masukkan dzikir, masukkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala taatik, wa ala fitratil Islam, wa ala kalimatul ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Tine awake dhewe iki koyo bodong jigluk saking pohon, Pak. Molak-malik. Esuk setuju, bengi ora. Bengi setuju, esuk ora. Ya muqallibal qulub, wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tsabit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami itu dalam agama. Dalam keistiqomahan. Tsabit qulubana ala taatik, ya Allah, tetapkan hati kami itu dalam ketaatan. Tetap pakai jilbab, tetap pergi ke masjid 5 waktu. Itu sedikit intermezzo saja nggih, nggih. Waliku enten lengganan warung Ibu. Biasanya tumbas sayur yang rumit-rumit, bangane masak dhewe kesuwen, ya. Plot senengane tumbas nek sing rumit-rumit ngoten niku. Nah, 3 bulan 4 bulan saya sudah jarang pergi ke warung itu. Warung itu yang punya seorang ibu pakai jilbab besar. Saya batin ya. Pokoknya kalau sing dodol jilbaban itu kita sudah separuh aman, Pak. Mikirnya kayak gitu. Okay. Karena jilbabnya besar, mungkin ibu-ibu anggota pengajian. Nah 3 bulan 4 bulan ini saya nggak pernah ke situ. Baru kemarin Bapak Ibu saya ke sana. Saya kaget Bapak Ibu. Ternyata ibu ini sudah berubah. Rambutnya itu potong pendek kayak cowok, ya. Sudah nggak pakai kerudung lagi. Masya Allah, apa yang terjadi dengan ibu ini? Pengalaman pahit apa yang merubah dirinya menjadi seperti itu? Padahal Glorian pun nanti nulis buku lah ibu-ibu. Tahun-tahun 2006, 2007, 2008, saya nulis buku judulnya Engkau Lebih Cantik dengan Jilbab. Laris Bapak Ibu bukunya itu, sampai ada orang Surabaya kirim SMS, dulu belum ada WA, Pak,
saya sudah beli buku Bapak, saya sudah beli jilbab, ya. Tapi saya mau nanya Pak, ya, kok saya nggak cantik ya Pak? Kan? Katanya engkau lebih cantik dengan jilbab. Ya, saya sudah beli jilbab kok ternyata saya tidak cantik. Ya. Makanya masyarakat muslimin, kalau penjenengan sami melihat berita-berita seperti ini, kita itu kasihan masyarakat muslim. Dan kita berdoa, ya Allah, tetapkan kami dalam ketaatan-Mu. Karena apa? Fitnah akhir zaman itu luar biasa. Bapak-bapak, menawi panjenengan pun nate mireng di Malang, ada seorang penceramah agama, kerjanya di Departemen Agama, itu gara-gara sakit Pak. Sakit diobati agama lain sembuh. Kemudian beliau itu murtad, tapi jamaahnya nggak tahu kalau beliau murtad. Jadi ketika dia murtad itu, dia masih ngisi pengajian di masjid-masjid, masih ngimami sholat, masih diundang ke sana kemari, kasih penyuluh-penyuluh agama. Baru ketahuan kalau dia murtad setelah dia meninggal dunia. Loh, kok diobong? Loh, kok awune dibuat teng laut? Baru istrinya itu mengakui kalau selama ini suaminya sudah murtad berbelas-belas tahun yang lalu, tapi dia tidak pernah declare kepada umat karena khawatir pekerjaannya hilang. Ya. Naudzubillahi min dzalik, muslim. Makanya kita ini doa sama Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala taatik wa ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas. Ya. Terus minta dikasih Allah hati yang ikhlas, hati yang nggak butuh pamor apa-apa, ikhlas jadi seorang ayah, mula mentah lari-lari Pak, tidak perlu minta balas budi, ikhlas sebagai seorang ibu merawat dalam kondisi apapun anak kita. Sosok awake dhewe niki kegoda setan gitu. Mungkin anak nakal langsung awake dhewe niki metu kerise. Terus ngendika, kowe ora mbayangke aku mbiyen ngopeni awakmu ya, saka kowe tak lairke ceprot. Ora muni ceprot ngono iku nggih ya. Sampai kowe gedene seperti ini ya. Air susu yang aku berikan kepadamu sekarang kamu balas seperti ini ya. Tidak perlu bahasa muslimin. Ikhlas lillahi ta'ala, kita besarkan anak kita besarkan keluarga kita betul-betul mukhlishina lahuddin, enggak ada pamor-pamor yang lainnya. Pramila ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jauhilah perasaan qaswatul qalbi, hati yang keras. Makanya sering-seringlah kita siram dengan bacaan Quran, kita datang majelis-majelis pengajian, penak-penak Pak. Nek pengajian ngeten iki nazzalat alaihimus as-sakinah. Ya, kata Rasulullah. Maka orang kalau ngaji itu akan diturunkan sakinah. Buktine ibu-ibu sing lenetan niku suwe-suwe ngantuk turu nggih. Saking sakinahe nggih. Pramila mboten usah digugah, mengke mawon wis bar nggih. Pramila ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah qaswatul qalbi. Yang ketiga, perkawis menapa Pak, Bu, ingkang ngrisak amal kula panjenengan sami inggih menika hubbud dunya. Cinta terhadap dunia secara berlebihan. Nek basa Jawane menika kadunyan. Lihat bagaimana seorang Sa'labah dulu adalah seseorang yang kalau datang ke masjid paling akhir, kalau pulang paling awal. Sampai Rasulullah itu heran, Sa'labah, kamu itu kenapa? Kalau datang mesti paling akhir, kalau pulang mesti paling awal. Ya Rasulullah, saya nggak punya sarung ya Rasulullah. Sarung saya cuma satu tok ini. Saya harus segera berbagi dengan istri saya untuk sholat. Ya wis, kalau gitu ini aku kasih kamu domba 2 ekor. Silakan kamu rawat, kamu ternak. Suami dombanya banyak Bapak Ibu. Dan akhirnya Masya Allah, Sa'labah nggak pernah telat lagi karena Sa'labah sholatnya di rumah. Dulu ketika miskin, Masya Allah, cium itu, sujud sampai karpet masjid basah. Tapi ketika rame, dunianya tambah banyak, hartanya tambah melimpah, dibuka sama Allah pintu-pintu rezeki, ternyata berubah sudah apa yang sekarang menjadi tujuannya. Pramila ma'asyiral muslimin, jadilah Abdurrahman bin Auf zaman now.
yang ketika Rasulullah perang, beliau langsung menyokong dengan 100 ekor onta merah, lengkap dengan senjata-senjata perangnya. Tapi beliau kalau duduk bersama karyawannya makan, tidak bisa dibedakan mana Abdurrahman sang bos dan mana karyawannya. Contohlah seorang Utsman yang membeli sumur seorang Yahudi. Jadi di Madinah itu Pak, ada sumur. Orang ngambil air ke sumur itu. Sama Yahudi ini disuruh bayar. Sini, bayar kalau mau ambil di sumur saya. Kemudian Utsman mikir, gimana ya caranya biar sumur itu jadi milik saya. Utsman datang ke orang Yahudi tadi, Pak, saya kasih penawaran, dijual nggak sumurnya? Silakan Bapak sebutkan harganya berapa. Saya akan beli. Mau 3 kali lipat oke, 5 kali lipat oke, saya akan beli. Sebutkan saja harganya. Orang Yahudi ini bilang, wah, saya tak ngomong dulu sama istri saya. Akhirnya dia ngomong sama istrinya, Bu, piye, sumur itu ditawar sama Utsman. Mau dibayar mahal katanya. Yuk jangan Pak, kalau sumur itu kamu jual. Terus kita ini mata pencaharinya dari mana? Orang itu tempat pekerjaan kita. Benar juga ya kamu. Ya sudah, Utsman, mohon maaf, saya tidak akan menjual sumur saya. Apa Utsman? Kemudian diam saja Bapak Ibu? Tidak. Utsman langsung bilang begini Pak, saya kasih penawaran baru. Gini saja. Bapak jual sumur itu separuh. Separuh milik saya, separuh milik panjenengan. Gimana ceritanya? Senin, Selasa, Rabu, sumur milik saya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sumur milik panjenengan. Panjenengan masih dapat duit dari jualan sumur separuh, dan panjenengan masih bisa jualan air setelah itu. Masuk Pak Eko. Ya, kayaknya menarik ini. Saya bisa dapat 2 keuntungan ini. Ya wis Utsman, saya mau. Saya jual separuh kepada Anda. Dijual Pak, dibayar sama Utsman, orang kaya. Akhirnya kemudian Utsman bin Affan, apa yang terjadi? Wahai penduduk Madinah, sumur ini Senin, Selasa, Rabu menjadi milik saya. Silakan ambil ember, ambil wadah-wadah, ambil sekenyang panjenengan mau ambil. Bisa untuk minum, untuk ternak, untuk mandi, untuk pertanian, silahkan, bebas. Orang datang berbondong-bondong membawa ember. Gratis, tidak usah bayar. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sepi Pak, gak ada orang datang. Yahudinya pilih, wah piye iki? Kok ana wong teko, aku ora oleh penghasilan kalau begini. Ya sudah Utsman, karena ternyata Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gak ada orang. Wis ngene wae wis, sing separuh tak bol sisan kepada panjenengan. Bayar saja berapa yang panjenengan ingin bayar. Dibayar sama Utsman. Akhirnya apa? Satu sumur itu menjadi milik Utsman. Kemudian dia bilang, wahai warga Madinah, sumur ini saya wakafkan untuk kepentingan Islam. Silakan ambil sebanyak yang kalian butuhkan, ambil manfaatnya, dan kemudian gunakan untuk sebanyak-banyaknya kepentingan umat. Pramila sedekah sumur itu sedekah yang sangat bagus Bapak. Panjenengan kalau pergi umroh, kalau panjenengan ke Madinah dulu 4 hari, pasti ngambil mikotnya di Bir Ali. Bir Ali itu adalah sumurnya Ali. Maka orang-orang dahulu kalau sedekah, dia suka mengambil sedekah air, karena orangnya sudah meninggal, tapi sumurnya masih bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jangan kita hubud dunia. Berapapun Allah kasih uang di tangan kita, jangan sampai merubah cara bicara, jangan sampai merubah cara kita bersikap. Biyen dadi wong biasa panganane pohong kalih telo grapi air karo-karuan. Angger salat kabeh disalami, angger arep ning masjid kabeh digurui, monggo Dik, monggo Pak, monggo Bu, tumpakane supra etek-etek, nggih. Bareng sugih saniki tumpakane enmek waca-motonan sikile begagah nyampluki wong-wong. Ini lho Bapak Ibu, hubud dunia. Enggak apa-apa Pak, panjenengan kaya raya silakan, tapi gunakan harta ini untuk kendaraan menuju surga. Bantu orang miskin, bikin amal-amal usaha yang kemudian itu bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Kelak, kata Nabi, kalian akan seperti makanan yang berada di atas meja makan. Diperebutkan umat-umat yang lain. Ya Rasulullah, apakah waktu itu jumlah kami sedikit? Bukan.
jumlah kalian banyak sekali. Tapi kenapa ya Rasulullah kami bisa seperti itu? Kalian seperti buih di pinggir pantai, tidak punya pendirian, rono melu rono, rene melu rene. Apa yang menyebabkan kami seperti itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, atau beliau menyebutnya dengan penyakit wahan. Cinta kepada dunia tapi takut terhadap kematian. Pramila Ibrahim bin Adam, salah satu ulama Irak, ulama senior, mengatakan 10 hal yang membuat hati mati sehingga doa-doa kula panjenengan sami tidak dikabulkan Allah. Salah satunya adalah apa? Kita mengetahui bahwa setiap kita pasti akan mati, tapi kita tidak pernah mempersiapkan kematian kita. Pramila Bapak Ibu nggih, cukuplah dunia ini kita ambil untuk kepentingan akhirat kita. Engkang nomor sekawan ma'asyiral muslimin, inggih menika apa yang disebut oleh Rasulullah dengan kalimat wakilatul haya, rasa malu yang tipis. Orang hari ini sudah tidak lagi punya rasa malu. Sing penting cuan, sing penting duit. Ngapunten Bapak Ibu. Banyak ibu-ibu yang dulu dihiasi dengan rasa malu, tapi sekarang gara-gara dia pengen cari duit di internet, dia buka aurat. Banyak orang-orang, wanita-wanita yang dulu mau keluar rumah aja kelihatan kakinya, dia bekewo, dia malu. Tapi hari ini kita saksikan banyak perempuan demi cuan, mereka rela melakukan apa saja. Naudzubillahi min dzalik. Pramila muslimin, malu itu ada 3. Malu kepada Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada kula panjenengan sami, lahir dalam kondisi telanjang tanpa busana, Allah yang kasih busana. Lahir dalam kondisi lapar, Allah yang kasih makan. Lahir dalam kondisi haus, Allah yang kasih minum. Tapi kenapa Bapak Ibu, semua pemberian Allah ini tidak kita gunakan untuk taat, malah kita gunakan untuk durhaka kepada Allah? Apakah kita tidak malu kepada Allah? Malu yang kedua adalah malu kepada Nabi SAW, malu kepada Rasulullah, beliau yang berjuang untuk umatnya. Kenapa hari ini kula panjenengan sami tidak melanjutkan perjuangan Nabi, yakni berdakwah terhadap umat, mengajak mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang ketiga Bapak Ibu, malu kepada orang lain, menabrak norma-norma sosial, menabrak etika-etika yang sudah kita tetapkan. Pramila nggih, Bapak Ibu, kalau orang sudah kiswatul qalbi, rasa malunya sedikit, maka hari ini akan menjadikan dirinya kehilangan amal-amal baiknya. Maka malu ini, Bapak Ibu, termasuk ahsanul khalqi, akhlak-akhlak yang baik yang harus dijaga. Al-haya'u minal iman. Malu ketika berbuat maksiat. Malu ketika kita melakukan kemaksiatan. Malu sama Allah, malu sama Gusti Allah. Dikasih nikmat luar biasa, tapi justru malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketinggalan kode nih, pun medal ini berarti pun kudu rampung. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, perkawis menapa Pak ingkang saged ngrisak amal kula panjenengan sami inggih menika watulul amal, panjang angan-angan. Salah satu tugas setan Bapak Ibu adalah membuat seorang hamba menunda-nunda tobatnya. Kemudian dia mengatakan, aku nanti masih hidup berpuluh-puluh tahun lagi. Kapan Pak D mau ke masjid? Oh nanti saja. Kalau aku sudah tua. Kapan Bude mau ikut sedekah nasi Jumat? Nanti saja. Kalau aku sudah pensiun umurku 65. Padahal Rasulullah Bapak Ibu pernah menggambar satu garis di pasir. Garisnya ini panjang. Sret. Kemudian apa? Rasulullah bikin kotak di tengahnya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Hei sahabat sekalian, tahukah kamu gambar apa ini?" Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Gambar panjang ini Bapak Ibu adalah angan-angan kalian. Sok aku nek tuwa,
Sok aku nek pensiun, sok aku nek didit akeh. Angan-angannya dibuat panjang sama setan. Tapi kotak ini adalah umur kalian. Sok nek aku wis tua, ternyata bapak ibu nggak sampai tua. Sok aku nek pensiun, ternyata belum sampai pensiun, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ajal itu sangat cepat sekali ma'asyiral muslimin. Kayak tadi nggih, panjenengan pirsa Pak, rekaman kereta api Bangunkarta di Prambanan yang menabrak satu mobil dengan muatan 4 orang dan 3 motor, dan 3 penumpang motor ini meninggal dunia di tempat, yang di mobil 4 orang ini luka-luka. Mungkin sebelum kejadian itu mereka tidak pernah berpikir bahwa jam itu mereka akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Baru kemarin kejadian, seorang kawan, dulu saya ini kan kerja radio Bapak Ibu nggih. Saya punya teman di radio MTA, sekarang beliau ini jadi pimpinan MTA TV. Kalau saya dulu di radio MK, manajemen Kolbu. Nah, hari santri kemarin, beliau jam 2 itu Pak, masih mimpin talk show, masih salaman sama narasumber. Jam 2 lebih 15 menit, dia sudah ditemukan di samping studio itu, dalam posisi tertidur di atas meja. Digugah mboten tangi, dibawa ke Kustati, dia sudah meninggal dunia karena mengalami henti jantung secara mendadak. Alhamdulillah Bapak Ibu nggih, rahimakumullah. Hati-hati semuanya, jangan kita ini berpanjang angan-angan. Maka i'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa i'malil akhirataka ka'annaka tamuta ghadan. Beramalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seolah-olah besok pagi kamu meninggal dunia. Maka Abu Bakar As-Siddiq Bapak Ibu nggih, beliau kalau subuh itu ditanya sama Rasulullah, siapa yang sesubuh ini sudah takziah? Abu Bakar yang ngacung, saya ya Rasulullah. Siapa yang sesubuh ini sudah jenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang sesubuh ini sudah sedekah? Saya ya Rasulullah. Semua amal diborong sama Abu Bakar As-Siddiq di waktu subuh hari. Sedangkan kalau penjenengan sami gimana Bapak Ibu? Kita masih suka menunda-nunda kebaikan. Di ono tonggone awake dhewe mlebu rumah sakit lho, opnam lho, kapan jenguk? Besok wae ya, besok ini ujian. Besok wae ya, besok ini ujian. Akhirnya kemudian nggak sempat kita menjenguk, beliau sudah tidak tertolong. Oleh karena itu Mas muslimin nggih, monggo jangan kita perpanjang angan-angan, segerakan kebaikan manakala bisa kita kesegerakan. Yang terakhir, yang keenam adalah wadolimun la yantahi. Kedoliman yang tidak ada ujungnya, kedoliman yang tidak ada akhirnya. Dolim satu dibuka dolim kedua, dolim kedua dibuka dolim ketiga, begitu seterusnya. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, Allah itu menunggu hambanya untuk tobat. Sampai batas waktu tertentu, ditunggu tobatnya kok nggak tobat-tobat, maka Allah mengazabnya dengan azab yang sangat pedih. Maka oleh karena itu masyaallah muslimin, jika hari ini, malam hari ini, kalau panjenengan sami masih mendolimi orang, mengurangi hak-haknya, menahan haknya, maka Rasul mengatakan bayarlah upah sebelum keringatnya kering. Itu artinya jangan sampai sebagai majikan kita menahan gaji karyawan. Jangan sampai kita dolim kepada tetangga. La qalila min adal jar. Dulu pernah saya sampaikan di Masjid Barokah. Tidak ada hal yang kecil di dalam menganiaya tetangga kita. Maka ada sebuah hadis, ya Rasulullah, innal fulanata, ada seorang perempuan ya Rasulullah, taqumu bil lail, dia itu ahli sholat malam. Kalau malam sering bangun, kemudian tasumu bin nahar, kalau siang dia suka puasa. Wa taf'al, orangnya sering beramal soleh. Wa tasattaqa, orangnya sering bersedekah. Tapi ya Rasulullah,
wa tu'di jiranaha bilisaniha, dia itu suka menganiaya tetangganya dengan mulutnya. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khairan fiha, tidak ada kebaikan pada perempuan ini. Ia min ahli nar, dia adalah seorang penghuni neraka. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang perempuan salatnya itu hanya maktubah saja, sedekahnya itu hanya sepotong keju, tapi dia nggak pernah mendolimi tetangganya dengan mulutnya? Nabi mengatakan, ia min ahlil jannah, dia adalah seorang penghuni surga. Pramila Bapak Ibu sedanten kemawon nggih, sebagai ayah, sebagai suami, jangan kita mendolimi istri kita, baik dengan perkataan ataupun dengan tangan ataupun dengan hal-hal yang menyakitkan. Kita ambil mereka dari bapak ibunya, kita ajak untuk hidup bersama kita. Makanya nanti kalau malam kita coba tengok wajah istri kita yang sedang tertidur lelap. Itulah wajah yang kelak tidak cuma membersamai kita di dunia, tapi kelak akan membersamai kita di surga. Dan ibu-ibu jangan mendolimi suami panjenengan. Nanti panjenengan dimarahi sama bidadari, karena mungkin bapak-bapak yang ada di ruangan ini kelak akan menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Mosok ning donya disengeni bojo, ning akhirat yo disengeni meneh, ya. Makanya oleh karena itu Ibu, Pak, jangan saling mendolimi satu dengan yang lain. Jangan dolimi anak dengan menelantarkannya, tidak dikasih pendidikan, tidak dikenalkan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, muru auladakum bisolah, ajari anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Wadribuhum, pukul dia kalau di usia 10 tahun tidak mau sholat. Dan pisahkan tempat tidurnya, jangan sampai dijadikan satu meskipun mereka kakak beradik satu darah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hentikan seluruh kedoliman yang kita lakukan. Mumpung kita masih ada umur, masih ada usia, masih ada kesempatan. Demikian Bapak Ibu, ada 6 perkawis ingkang sangat penting yang bisa merusak amal kula panjenengan sami. Semoga kita bisa hindari sejauh-jauhnya, sehingga amal yang kita kumpulkan kelak betul-betul menjadi amal yang akan memperberat timbangan akhirat kita, menjadi seseorang yang masuk kategori ashabul yamin, orang-orang golongan kanan yang akan mendapatkan buku catatan amal dengan tangan kanan, kemudian dipersilahkan oleh Allah untuk masuk ke surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Demikian ma'asyiral muslimin, kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.